Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Prof. Oke. Ya, mengembangkan model riset dan mengembangkan hipotesis. Nah, ini adalah semacam apa ya sebetulnya best practice ya, best practice dari apa yang saya lakukan selama melakukan penelitian selama ini maupun dari hasil-hasil saya membaca berbagai literatur tentang bagaimana cara menyusun sebuah hipotesis dan menyusun model penelitian. Jadi Bapak Ibu, untuk sampai pada nanti kita dapat memiliki sebuah model penelitian, itu kalau kita summarize, kita ambil sarinya, itu ada 10 langkah tuh yang harus kita lakukan. Ya. 10 langkahnya itu pertama dimulai dari memilih topik. Ini sudah kita pelajari ya kan, bagaimana kita mencari topik, apa itu topik, dan masuk kemudian ke langkah yang kedua yaitu kita narrowing down. Kita menyempitkan topik yang tadinya masih luas itu menjadi subtopik yang menjadi lebih spesifik, lebih fokus pada angle-angle tertentu, pada aspek-aspek tertentu yang menarik buat kita untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, masuk ke langkah yang ketiga, kita mencari theoretical framework-nya. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya dapat ketika saya dulu kuliah ya, bicara tentang membangun model itu, sebagian dari kita ya, sebagian dari peneliti itu seringkali membuat model penelitian asal comot-comot variabel. Jadi ada variabel brand image, ambil, ada variabel satisfaction, ambil, ada variabel ambil, berat jadi model. Nah, ini kalau menurut saya dan apa yang saya dapat ini kita sebut sebagai mutilasi, cara mutilasi. Jadi kepalanya ambil kepala kuda, kemudian badannya ambil badan gajah, tangannya ambil tangan apa begitu loh. Nanti dia akan menjadi sih sebuah sosok ya, tapi sosoknya itu adalah hasil mutilasi yang bentuknya itu nggak akan memberikan pencerahan pada kita. Artinya ini makhluk apa? Kepalanya kuda, badannya gajah, tangannya ini sehingga bentuknya ini nggak bisa memberikan kontribusi terhadap eksistensi makhluk hidup yang ada di dunia. Gambarannya kayak gitulah. Nah, jadi kenapa ini saya sampaikan juga? Karena saya tidak ingin ya model yang nanti Bapak dan Ibu buat itu nggak punya landasan teorinya, nggak ada theoretical frameworknya. Variabelnya ada, comot sana, comot sini, tetapi framework yang mengaitkan ya variabel-variabel di dalam model Bapak Ibu itu nggak ada. Nah, ini yang kita sebut sebagai model mutilasi. Sehingga penting bagi kita sebelum kita sampai pada modelnya, kita harus punya dulu theoretical framework kita yang akan menjadi landasan untuk menganalisis subtopik kita itu apa. Nah, kalau sudah, baru kita identifikasi nih. Pada teori yang akan kita gunakan itu ada variabelnya apa aja. Karena kalau kita bicara membuat model penelitian yang ujungnya nanti hipotesis, berarti kan akan ada variabel-variabelnya. Variabel akan kita kaitkan, kemudian kaitan variabel itu kita buat dalam bentuk gambar, kemudian kita susun dalam bentuk hipotesis. Nah, jadi penting ya bagi kita untuk melihat variabel-variabel yang ada di dalam teori tersebut. Langkah kelima, kalau udah tahu ini ada teori, ada variabelnya, yang berikutnya kita mencari gaps atau keterbatasan dari teori yang mau kita gunakan. Oke. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya di pertemuan kita sebelumnya. Jadi mengidentifikasi keterbatasan atau gap. Jadi kita bicara theoretical gap. Nah, nanti di dalam theoretical gap yang kita bahas ini mungkin aja akan muncul gap lain yang bisa kita gunakan yaitu empirical gap. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah yang keenam yaitu menawarkan solusi. Kalau kita udah ketemu gapnya, kemudian kita cari tahu apa nih solusi yang akan kita tawarkan untuk menutup gap tersebut. Nah, kalau sudah tahu solusinya apa, balik lagi. Dari solusi tersebut kita identifikasi, ada nggak nih variabel-variabel tambahan yang akan kita masukkan untuk melengkapi variabel dari teori utama kita. Nah, berarti langkah yang ketujuh adalah mengidentifikasi kembali variabel-variabel yang akan kita tambahkan. Nah, kalau sudah sampai sini udah 90% lah, 90% langkah kita udah hampir selesai nih. Selanjutnya kita tinggal menyusun research question, ya, pertanyaan penelitian, apakah X berpengaruh terhadap Y, apakah Y berpengaruh terhadap Z. Nah, itu adalah bentuk
research questions, ya, bentuk pertanyaan penelitian yang didasarkan pada gambaran yang kita punya tadi. Nah, dari research questions, kemudian kita turunkan membuat visualnya, membuat gambar model penelitiannya. Nah, terakhir baru kita menyusun hipotesisnya berdasarkan gambar yang kita punya, visual yang kita punya, baru kita menyusun hipotesisnya. Nah, kelebihan ya, kalau kita menggunakan cara yang seperti ini, saat kita menyusun hipotesis, kita nanti sudah punya landasan teorinya. Ketika kita bicara diduga X berpengaruh terhadap Y, itu ada argumen teoritisnya. Kenapa bisa kok X berpengaruh terhadap Y? Nah, karena menurut teori yang kita gunakan, argumennya adalah begini, begini, begini. Nah, jadi Bapak dan Ibu harus ingat ya, ketika kita menyusun hipotesis, hipotesis itu harus punya dua landasan. Ya, landasan yang pertama adalah theoretical foundation, ya, yang menjelaskan argumen kenapa si X kok berpengaruh terhadap si Y. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya empirical evidence. Ini yang kemarin kita bahas terkait dengan pertanyaannya Mas Doni. Kita harus punya penelitian-penelitian terdahulu yang juga menguji hipotesis yang sama dengan kita dan membuktikan bahwa X dan Y itu memang berpengaruh signifikan. Nah, itu setiap hipotesis harus didukung oleh dua landasan itu, ya, teori dan empirical evidence. Oke. Nah, sekarang kita coba breakdown ya satu persatu Bapak Ibu dari tiap-tiap langkah ini. Pertama, kita coba review kembali ya, bagaimana kita menarrowing topik ya, dari topik menjadi subtopik. Nah, misalnya saya beri contoh, ya, topik besar saya ya, penelitian saya adalah the role of social media on enhancing green purchase. Peranan sosial media dalam meningkatkan pembelian produk ramah lingkungan. Nah, ini kita sebut sebagai topik yang masih luas banget karena masih banyak aspek-aspek yang bisa dilihat angle-nya, yang masih bisa di breakdown. Misalkan ketika bicara peranan dari sosial media. Sosial media ini kan bisa dilihat dari banyak perspektif ya, bisa dilihat dari banyak angle. Mau dilihat apanya nih sosial media? Jenis sosial medianya kah? Atau mau dilihat dari apa istilahnya platformnya kah? Atau mau dilihat dari keberadaan influencernya kah? Atau apa? Nah, jadi itu masih sangat luas. Itu yang nanti akan kita breakdown terkait dengan kata sosial media ini, angle apa yang mau kita pakai. Kemudian, enhancing green purchase, meningkatkan pembelian produk ramah lingkungan. Nah, produk ramah lingkungan ini juga masih sangat luas yang perlu kita sempitin. Karena bicara tentang produk ramah lingkungan kan ada macam-macam. Ada produk organik, ada produk elektronik ramah lingkungan, ada produk kendaraan ramah lingkungan, ada produk fashion ramah lingkungan, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa tahu topik kita itu masih terlalu luas atau tidak, kita cek aja. Ya. Dari keywords yang kita punya, itu masih bisa nggak disempitin. Kita lihat dari angle tertentunya. Kalau masih bisa, berarti kita harus kecilin, masuk ke subtopik. Oke. Nah, subtopik yang saya punya akhirnya adalah peranan sosial media influencer. Jadi dari ya sosial media yang sedemikian luas ini, saya ambil angle-nya adalah keberadaan influencer. Jadi saya nggak akan lihat platformnya, saya nggak akan lihat kualitas webnya atau segala macam, tapi saya fokusnya mau lihat ke angle keberadaan influencer. Kemudian dari sisi produknya, dari produk yang beragam tadi, saya akan fokus di sustainable fashion. Nah, ini sudah bisa menjadi subtopik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah fokus, ya. Pertama, fokus kepada si influencer sebagai spesifik agent di dalam sosial media, di dalam dunia sosial media. Kan kalau kita bicara sosial media, agency ada banyak ya kan. Ada si developernya, ada si pemilik sosial medianya, dan lain-lain. Kemudian ini juga sudah bisa menjadi subtopik karena alasannya adalah
produknya sudah lebih spesifik, bukan produk ramah lingkungan secara umum, tetapi sekarang saya sudah kerucutkan menjadi sustainable fashion. Dan kemudian poin penting lagi ya, subtopik ini sudah bisa saya angkat karena sudah ada ya, atau topik subtopik ini punya landasan teori. Jadi kalau kita bicara sosial media influencer, itu kalau kita browsing, kita cari-cari, banyak teori yang bisa kita kaitkan. Misalkan teori pro-social behavior atau teori source credibility theory. Nah ini. Nah, dari sini kita bisa berhenti sampai di sini atau kalau kita lihat ini masih bisa lagi disempitin, ya, bisa lagi diambil angle khususnya lagi, maka kita turunin lagi menjadi subtopik berikutnya, subtopik kedua, sub-subtopik, ya, atau subtopik aksen kalau saya biasa kasih tanda. Nah, bagian mana nih yang saya mau sempitin lagi? Sekarang saya lihat peranan dari sosial media influencer. Influencer itu kan orang ya. Nah, saya berpikir sosial media influencer itu kan bisa dilihat dari macam-macam sisi. Bisa dilihat dari sisi keaktifannya dia untuk posting, bisa dilihat dari seberapa banyak dia punya sosial media, bisa juga dilihat dari kredibilitas dia sebagai seorang influencer. Nah, ini kan angle-angle yang bisa kita ambil untuk memotret si influencer. Nah, artinya kalau masih ada angle-angle yang bisa kita pilih, maka kita bisa mengerucutkan lagi. Sehingga subtopik saya yang tadinya sosial media influencer ini saya persempit lagi. Influencernya saya potret khusus untuk aspek credibility-nya. Sehingga subtopik turunan saya menjadi peranan kredibilitas influencer sosial media dalam mendorong pembelian fashion ramah lingkungan. Nah, selain dilihat dari sisi credibility, bisa dilihat dari sisi apa lagi nih kalau kita bicara influencer? Bisa dilihat dari sisi emotional appeals-nya. Gimana eh, tampilan emosional si influencer ini bisa mempengaruhi pembelian produk fashion ramah lingkungan. Nah, ini alternatif lainnya nih. Kalau saya nggak mau lihat credibility-nya, saya ambil angle lain yaitu dari sisi emotional appeal-nya. Atau bisa juga saya lihat dari sisi angle authenticity-nya dan seterusnya. Ya. Jadi ini artinya kita mencoba memotret bicara influencer yang mau dipotret ini dari depan, dari belakang, atau dari samping. Nah, ini bicara tentang perspektif. Nah, ini yang menjadi ya apa tips buat kita untuk mengerucutkan topik kita menjadi semakin sempit. Oke, sekarang dari sekian banyak pilihan alternatif, akhirnya saya pilih yang pakai yang credibility aja deh. Sehingga subtopik saya adalah peranan kredibilitas influencer sosial media dalam mendorong pembelian produk fashion ramah lingkungan. Nah, ini yang kemarin juga kan sudah kita latih ya. Jadi kita munculkan jangan cuma satu, tapi munculkan beberapa alternatif subtopik untuk kita pilih mana yang paling menarik buat kita. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa kriteria yang bisa kita gunakan untuk membatasi subtopik kita. Jangan sampai subtopik kita itu terlalu luas, jangan sampai juga terlalu sempit. Oke. Yang pertama adalah potret atau fokus pada aspek atau angle tertentu. Kayak tadi kalau bicara influencer, saya bisa potret dari sisi kredibilitasnya, saya bisa potret dari sisi emosionalnya, atau bisa juga saya potret dari sisi derajatnya, levelnya. Kan kita kenal influencer itu untuk sosial media ada yang namanya makro influencer, ada mikro influencer. Makro influencer itu influencer yang udah punya followers banyak banget. Sedangkan yang mikro followersnya belum terlalu banyak. Nah ini kan behaviornya juga pasti akan beda. Nah ini bisa juga narrowingnya berdasarkan tadi derajat atau jumlah followers yang dimiliki oleh influencer. Jadi intinya adalah kita fokus pada aspek atau angle tertentu nih dari topik kita.
Kemudian kita harus maintain relevance. Artinya kita ingat ya bahwa penelitian kita ini harus punya kontribusi terhadap body of knowledge. Artinya apa? Artinya jangan juga subtopik kita terlalu sempit sehingga dia nggak punya kontribusi terhadap body of knowledge. Karena kalau kita bicara body of knowledge itu kan kita bicara hal yang sifatnya nggak terlalu sempit. Kita bicara hal yang sifatnya cukup luas sehingga dia bisa diterapkan di dalam banyak konteks. Intinya begitu. Yang ketiga, ya, yang penting juga untuk kita ingat, subtopik yang kita buat itu harus punya relevan teoris, harus ada teori yang relevan dengan dia, sehingga bisa kita jadikan sebagai landasan. Dan harus cukup punya existing literatur, sehingga ketika kita nanti menjabarkan bab 2 akan ada banyak pilihan bagi kita untuk menuliskan bab 2 tadi, karena literaturnya relatif banyak. Yang ketiga, kita bicara manageability. Topik kita itu harus ada di dalam boundaries constraint kita, ya, keterbatasan yang kita punya. Contoh gampangnya kalau kita bicara keterbatasan dalam hal pemilihan audiens atau sampel. Misalkan jangan kita bicara topik pengaruh influencer sosial media terhadap peningkatan pembelian produk fashion ramah lingkungan pada konsumen di Indonesia. Nah, kalau kita udah menggunakan kata Indonesia, ya, apalagi nanti sampelnya juga Indonesia, itu kan pasti akan berat banget buat kita. Karena Indonesia kan luas banget dari mana Sabang sampai Merauke. Apa iya kita bisa misalkan mendatangi mereka? Apa iya mungkin bisa kita menyebar kuesioner walaupun lewat online ke tiap-tiap apa istilahnya daerah tersebut. Ya. Karena secara ini literatur ya ada standarnya. Kalau kita menggunakan skala nasional ya Bapak dan Ibu, skala nasional, maka provinsi yang harus kita cakup itu adalah 50% plus satu. Jadi misalkan Indonesia ada berapa jumlah provinsinya nih? 30 berapa? 8 sekarang ya, terakhir. Kayak taruhlah 38 provinsi. Maka kalau skop kita mau nasional, ya, jumlah provinsi yang kita cakup di dalam penelitian kita itu adalah setengah dari 38, 19, plus satu 20. Jadi riset kita itu harus mencakup di 20 provinsi. Barulah kita bisa menjustifikasi riset kita ini nasional. Nah, jadi ada pakem-pakem yang harus dipatuhi. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira mungkin nggak kita menjangkau 21 provinsi untuk mencari responden bagi disertasi kita? Nah, ini yang Sulit, sulit, Bro. ah, sulit ya, Bu Ani ya. Ini yang dimaksud dengan manageability ya. Kita harus paham constraint kita, sehingga kita juga harus tahu batasan-batasan kira-kira sampai di mana nih kita akan jalan dengan riset atau disertasi kita. Ini bicara tentang menyempitkan topik menjadi subtopik. Nah, sekarang kita lihat yang terlalu luas yang seperti apa, yang terlalu sempit yang seperti apa. Yang terlalu luas misalkan topiknya pengaruh social media influence dan sustainable fashion. Ini dianggap masih terlalu luas karena social media influencer seperti yang tadi kita bahas, aspeknya masih bisa dipersempit. Mau dilihat dari sisi apa? Kredibilitasnya kah, emotional appeal-nya kah, jumlah follower-nya kah, atau apa? Nah, sehingga kalau kita persempit misalkan menjadi the impact of micro influencer, ya. Kita lihat dari jumlah pengikutnya, kita mau fokusnya ke yang jumlah pengikutnya belum terlalu banyak. Oke, jadi yang mau kita fokuskan nih influencer yang jumlah pengikutnya belum terlalu banyak. Kita sebut sebagai micro influencer. Oke, produknya sustainable fashion. Nah, ini kalau kita persempit dari yang tadinya dia terlalu luas. Nah, tetapi sekarang kalau kita mau coba sempitkan lagi, sustainable fashionnya saya mau sempitin menjadi produk kaos ya t-shirt yang bahannya recycle. Kemudian konsumennya kita sempitin lagi, kita batasi hanya perempuan aja. Nah, ini yang kita sebut subtopik kita jadi terlalu sempit. Terlalu sempit kenapa? Karena
produknya tuh terlalu fokus banget, terlalu spesifik banget bicara t-shirt yang berbahan recycle. Kemudian untuk konsumennya ini juga terlalu sempit banget karena kita hanya mengambil perempuan sebagai ini kita. Nah, ini yang dimaksud dengan jangan sampai kita membuat subtopik kita ini menjadi terlalu sempit. Karena kalau terlalu sempit seperti ini, nanti hasil penelitian itu kontribusinya terhadap body of knowledge jadi kurang. Kalau ini kita angkat, mau kita tempelkan di dalam ranah ilmu pengetahuan, ini jadi nggak terlalu bisa nempel. Karena terlalu fokus banget, terlalu sempit banget. Dia nggak bisa menggambarkan perilaku konsumen yang laki-laki. Misalkan kalau kita bicara karena fokus kita hanya perempuan. Nah, hasil penelitian kita nggak bisa bicara tentang sustainable fashion secara umum. Kenapa? Karena produk kita fokusnya hanya pada t-shirt yang daur ulang. Nah ini ya. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa menyeimbangkan ya. Subtopik itu jangan sampai terlalu luas banget sehingga aspeknya masih beleberan kemana-mana, banyak aspek yang bisa diteliti, tapi juga jangan terlalu sempit. Nah, yang berikutnya adalah mencari teori. Ini juga kemarin udah sempat ya kita lakukan sedikit exercise dengan menggunakan AI. Nah, jadi kalau kita mau mencari teori ya sebelum menggunakan AI ya, kita coba baca-baca dulu. Paling enggak ya, walaupun nanti pada ujungnya kita gunakan AI, tapi ini bisa sebagai pembanding. Karena kan kita tahu di balik berbagai kelebihan yang dimiliki oleh AI ya yang bisa menghasilkan output dengan cepat, banyak dan seterusnya, tapi kelemahannya seringkali informasi yang dia berikan itu ngaco, bias ya kan, sehingga kita perlu compare dengan bacaan, benar nggak nih yang dibilang sama si AI, oke. Nah, untuk mengcompare yang kita lakukan adalah baca artikel jurnal ya yang bentuknya systematic review atau bibliographic review atau meta analysis. Karena biasanya teori-teori tersebut itu akan dibahas di dalam artikel-artikel yang bentuknya review seperti ini. Atau bisa juga kita baca artikel jurnal yang sifatnya empiris yang menguji hipotesis. Karena kadang-kadang ya kalau artikel tersebut memang ditulis dengan baik, di bagian theoretical framework-nya itu dia akan jelasin teori yang dia gunakan apa. Walaupun tidak semua artikel. Karena kalau kita baca, sebagian artikel jurnal di bagian theoretical foundation-nya itu hanya menjelaskan variabel-variabelnya aja langsung. Nggak bicara teori, tapi langsung variabelnya apa, definisinya apa, dan seterusnya. Nah, untuk mencari baik yang systematic review ataupun yang empirical studies ya, kita bisa gunakan berbagai keyword ya. Kalau misalkan kita cari yang systematic review, masukin aja keywordnya systematic review on apa topik kita atau meta analysis on apa topik kita. Nah, kalau kita mau cari yang empirical evidence, masukin aja nama teorinya ya, teori apa atau model apa atau framework apa. Karena kadang-kadang ya di dalam artikel teori itu nggak disebutkan sebagai teori tapi disebut sebagai model atau disebut sebagai framework. Nah ini jadi kita anggap sebagai sebuah sinonim untuk mencari teori yang akan kita gunakan. Nah cara yang lebih konvensional adalah kita menggunakan citation chaining. Jadi dari artikel yang kita baca, oke, topiknya sesuai, tapi dia nggak ada teorinya. Nah, kita lihat di referensinya, cari yang dia rujuk artikelnya siapa. Nah, kemudian baca salah satu dari referensi yang kita anggap bagus tersebut, buka. Ada nggak teorinya di situ? Kalau nggak ada, lihat lagi referensinya. Artikel yang dibuat ini merujuk pada artikel mana. Buka, cari ada lagi nggak teorinya. Nah, ini namanya use citation chaining ya. Ini langkah yang saya bilang konservatif karena di zaman sekarang sebetulnya ada langkah-langkah lain yang bisa kita sebut sebagai shortcut yang bisa mempercepat kita melakukan pencarian. Tapi dulu sebelum internet seperti sekarang ini untuk mencari teori biasanya kita menggunakan ini citation chaining. Baca artikel,
Kalau nggak ada teorinya, kita baca referensinya dia merujuk ke siapa, kita baca rujukannya. Kalau nggak ketemu juga, cari lagi referensinya, baca lagi rujukannya terus sampai ketemu nanti teorinya apa. Nah, ini yang disebut sebagai citation chaining. Yang keempat, jelas ya, menggunakan AI. Kita sudah coba cek kemarin, misalkan kita gunakan prompt, my research topic is bla bla bla. What are potential theory that I can apply as the theoretical framework? Nah, untuk AI, Bapak Ibu, kemarin juga kita sudah demonstrasikan ya, Mas Doni, bukan saya ya, mendemonstrasikan bahwa AI itu ada banyak banget. Kita bisa pakai ChatGPT, kita bisa pakai Perplexity, kita bisa pakai SciSpace, kita bisa pakai Elicit. Dan kemarin saya baru nemu ada lagi apa AI yang bagus ya untuk mencari artikel. Sebentar saya lupa. Oh, Air Discoveries. Itu juga AI yang sebetulnya semacam database begitu, itu bisa memberikan artikel-artikel yang lebih relevan dengan topik yang kita cari. Ketika kita masukkan keywordnya, dia akan memunculkan banyak artikel ya yang langsung relevan dengan topik kita. Kalau kita cari di Google Scholar kan kadang-kadang banyak yang nggak relevannya ya, dan nggak semuanya artikel jurnal. Ada yang buku, ada yang proceeding dan seterusnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa mencoba ya web R Discoveries. Nah, ini ya kalau kita menggunakan AI. Jadi ini langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita ingin mencari teori. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi variabel yang ada di teori tersebut. Ini juga penting ya. Kalau kita udah familiar sama teorinya sih, itu udah gampang banget nemuin variabelnya. Tapi seringkali kita tertantang kan, atau kita tertarik untuk menggunakan teori baru yang kita belum familiar. Nah, jadi kita belum tahu nih variabel-variabel yang dicakup dalam teori itu ada apa aja variabelnya. Nah, untuk mencari variabel-variabel yang dicakup dalam teori tersebut, ya, sekali lagi kita baca artikel. Artikel yang bentuknya systematic review atau bibliographic review atau meta-analysis. Ini biasanya nanti akan menunjukkan variabel-variabelnya sebetulnya apa aja. Atau cara lain, ya, ini adalah cara shortcut juga yang biasa saya gunakan. Kita cari di Google, tapi bukan di Google Scholar, ya, bukan di Google Web, tapi di Google Image. Carinya di Google Image. Nanti kalau kita carinya di Google Image akan muncul tuh gambar dari model-model penelitian yang menggunakan teori tersebut. Berbagai penelitian yang menggunakan teori tersebut, model penelitian yang akan kelihatan di Google Image. Nah, tinggal kita lihat di situ. Oh, ini variabelnya ini toh yang dipakai di dalam teori yang mau kita pakai ini. Nah, hanya satu ya yang perlu kita perhatikan yaitu bahwa saat ini kita sedang mengidentifikasi variabel yang betul-betul dicakup oleh teori, bukan variabel yang dicakup dalam pengembangan teori atau perluasan teori. Sehingga kita harus fokus pada variabel yang originalnya, yang belum dikembangkannya. Oke, nanti kita akan praktekkan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut. Ini saya baru paparkan dulu konsepnya. Itu karena seringkali kalau kita pakai Google Image, gambarnya itu kan ada banyak dan seringkali dalam gambar tersebut variabel yang dicakup itu udah perluasan, ya udah ditambahkan variabel-variabel lain. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kita masih maunya fokus ke variabel-variabel inti yang ada di teori tersebut. Oke. Nah, kalau kita sudah berhasil menemukan variabel-variabel yang ada di teori tersebut, maka kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu mengidentifikasi gap. Sekali lagi, saya ingatkan, kita akan menggunakan theoretical gaps yang ada dalam teori, karena ini yang akan memberikan kontribusi besar terhadap body of knowledge. Oke. Mencari gap pakai AI kemarin sudah kita pelajari juga, ya kan? Bagaimana cara mencari gap? Udah masukkan promptnya. Oke.
Nah, AI itu hanya untuk membantu kita. Kalau kita mau pakai cara literaturnya, berarti kita baca. Sekali lagi, cari di database. Misalkan di Google Scholar, atau di Elsevier, atau di Scopus. Kita masukkan aja keyword limitation of. Sebutkan apa nama teorinya. Atau kata limitationnya bisa kita ganti dengan critics. Critics of teori apa. Ini. Nah, nanti dari pencarian tersebut kita akan temu ya literatur-literatur yang membahas tentang kritik terhadap teori tersebut. Nah, ini untuk mengidentifikasi gaps ya, theoretical gaps. Yang berikutnya, kalau gapnya sudah ada, sekarang kita masuk. Solusi apa yang akan kita berikan untuk menutup gaps tersebut? Nah, kalau kita bicara gapnya itu adalah theoretical gaps, maka ada empat solusi yang bisa kita berikan. Ya, ada empat solusi. Yang pertama adalah teori extension. Gapnya kita tutup dengan cara menambahkan ya variabel-variabel baru pada teori yang kita gunakan. Sehingga sekarang variabelnya bertambah. Atau teori modification. Teori modification itu berarti mengubah konstelasi hubungan antar variabel. Yang tadinya variabelnya tidak ada panahnya, sekarang kita tambahkan panah misalkan. Nah, itu namanya teori modification. Atau kalau yang tadinya panahnya dari X ke Y, kita balik dari Y ke X. Itu yang namanya teori modification. Kalau teori integration, berarti kita mengkombinasikan dua atau lebih teori untuk menutup gap tersebut. Dan terakhir, itu adalah teori development, yaitu mengembangkan teori baru untuk menutup theoretical gap yang kita identifikasi. Nah, ini empat ya, empat buah bentuk solusi yang bisa kita tawarkan untuk menutup theoretical research gap yang sudah kita identifikasi. Nah, kita mau pilih yang mana? Bebas, tapi yang paling mudah yang paling mudah adalah dua yang pertama. Ya. Kita tambahkan variabel baru atau kita ubah konstelasi atau kita gabungkan keduanya. Menambah variabel baru iya, mengubah konstelasi juga iya. Nah, itu yang step yang paling mudah. Yang kedua, kita lakukan teori integration. Dua buah teori kita gabungkan jadi satu sehingga modelnya menjadi lebih komprehensif. Yang terakhir ini jangan dipikirin ya, karena ini akan bikin Bapak Ibu susah. Ya, lulusnya mungkin nggak bisa 3, 4, 5 tahun, 7 tahun aja belum tentu lulus ya. Kalau kita betul-betul mengembangkan teori baru. Jadi kita nggak usah ke sana dulu lah. Nanti aja kalau udah lulus, udah jadi doktor, atau kalau sudah jadi profesor, mau bikin teori baru, monggo. Tapi kalau masih disertasi mau nggak perlu sampai ke sini lah ya. Yang penting kita bisa lulus tepat waktu aja. Dan disertasi kita memenuhi standar minimum. Itu aja yang paling penting kalau baru di tahapan menyusun disertasi. Oke, kalau solusinya udah kita dapat, maka yang berikutnya kita rumuskan secara spesifik. Berarti tambahan variabel yang mau kita masukkan tuh variabel apa aja. Oke. Kemudian kalau kita mau mengubah tanda panah, mau mengubah konstelasi hubungan antar variabel, panah mana yang mau dirubah dan menjadi seperti apa. Ini. Nah, ini ya bagian ini akan penting sekali untuk menunjukkan novelty kita nanti. Ketika kita bicara novelty atau kebaruan penelitian yang saya ajukan adalah memperluas teori TPB begini-begini. Nah, kita harus tunjukkan perluasannya itu dengan menambahkan variabel apa. Kalau kita bilang memodifikasi teori ini, maka bentuk modifikasinya harus kita sebutkan di bagian novelty atau kebaruan. Nah, ini pentingnya ya mengidentifikasi bentuk kebaruan kita ya yang bentuknya bisa menambah variabel atau memodifikasi konstelasi atau hubungan. Nah, ini nanti akan kita perlihatkan dengan tegas di bagian kebaruan penelitian. Sehingga kelihatan nanti, ya, kelihatan. Oh,
teori yang existingnya kayak gini toh yang dipakai. Kemudian diperluas dengan ditambahin variabel ini. Kelihatan nanti bentuknya jadi perluasannya novelty yang kita berikan. Nah, ini bagian yang penting untuk menunjukkan bahwa riset kita punya kebaruan. Nah, yang kedelapan adalah merumuskan pertanyaan penelitian. Ini kalau udah sampai sini mah udah gampang ya. Merumuskan pertanyaan penelitian kan seperti yang tadi saya bilang, dia hanya mengadres ya pertanyaan tentang apakah X berpengaruh terhadap Y, apakah Y berpengaruh terhadap Z dan seterusnya. Kemudian kalau sudah ada research questionnya, baru kita buat visualisasinya, kita buat gambarnya, ya modelnya. Ada variabel apa di apa bagian eksogen variabel, terus di tengah variabel mediasi kita apa, terus di belakang variabel outcome kita apa. Kemudian kasih panah-panah yang menunjukkan hubungan antar variabel tersebut. Dan kalau sudah, baru kita susun hipotesisnya. Nah ini Bapak dan Ibu 10 langkah yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengembangkan sebuah model penelitian yang berbasis research gap. Khususnya yang kita bahas di sini adalah konteksnya theoretical gaps. Oke, sampai di sini monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin Prof. Monggo Bu Ani. Baik Prof. Di minggu lalu di salah satu mata kuliah lainnya kita membahas bahwa indikator-indikator penelitian boleh kita ambil dari penelitian orang lain. Betul. Eh, Bagaimana tentang ini Prof? Dan indikator yang mana yang boleh kita ambil dan indikator mana yang tidak boleh kita ambil? Karena jujur saya pribadi Prof menyampaikan sama mahasiswa kalau bisa indikator itu diturunkan dari teori gitu ya Prof. Jangan Hmm. mengambil dari penelitian orang lain karena takutnya nggak sesuai gitu Prof. Tapi Hmm. pada pembahasan minggu lalu itu diperbolehkan. Nah, batasan-batasan mana saja indikator yang kita boleh ambil dari penelitian orang lain dan mana yang tidak boleh kita ambil, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, makasih Bu Ani pertanyaannya. Ini banyak juga yang tanya ya. Jadi pertanyaan besarnya adalah, boleh nggak sih indikator itu ngambil dari penelitian lain atau kita harus mendevelop indikator sendiri? Begitu ya Bu Hani intinya ya. Benar, Prof. Benar. Bagus pertanyaannya. Sekarang begini ya. Kalau kita mengadopsi indikator dari penelitian lain, itu akan punya manfaat yang banyak banget. Dalam arti apa? Dalam arti indikator-indikator itu sudah teruji secara validitas maupun reliabilitas oleh orang lain, ya kan? Nah, jadi kalaupun kita akan uji lagi, itu sebetulnya hanya menguji konteksnya aja. Oh, kalau ini di tempat indikator ini dipakai misalkan untuk penelitian di Amerika, dipakai untuk di Jepang. Sekarang saya uji kalau untuk di Indonesia seperti apa. Nah, itu boleh atau enggak? Sangat boleh, ya. Jadi kalau kita bicara scale, kita bicara measurement, pengukuran, itu boleh banget ya menggunakan ini yang sudah digunakan oleh orang lain. Tinggal masalahnya, tantangannya adalah memilih. Itu yang seperti tadi Abu Hani sampaikan. Di era seperti sekarang ini yang berulang kali saya tegaskan ke mahasiswa saya juga ya. Beda dengan zaman-zaman kita mungkin waktu S1, S2 ya kan. Di mana internet itu belum seperti sekarang ya. Google Scholar waktu zaman saya S2 belum ada. Jadi saya untuk mencari literatur itu nggak pakai Google Scholar, saya betul-betul masuk ke database. Dan dulu di Indonesia itu kan masih susah banget. Saya dulu di UI kalau mau mengakses misalkan masuk ke apa Science Direct ke Emerald itu harus dari UI-nya, nggak bisa dari rumah. Nah, dulu tuh masih se apa sih primitif itu ya. Jadi saya harus bolak-balik ke kampus untuk cari jurnal. Tapi sekarang enggak, ya kan? Sekarang kita duduk di mana di kafe, di rumah bisa kita cari. Nah, tapi tantangannya benar yang disampaikan oleh Bu Hani, ya. Bicara jurnal itu kan gradasinya tinggi banget. Dari jurnal yang paling elit, yang paling bagus Q1 sampai jurnal yang nggak ada Q-nya. Itu semuanya ada kan di Google Scholar.
Semuanya ada. Kita mau masukin topik kita itu dari mulai jurnal Q1 sampai jurnal yang nggak ada Q-nya itu pasti ada yang membahas topik kita. Dan sebagian dari penelitian itu pasti menunjukkan indikator mereka apa aja. Nah, masalahnya sekarang tantangan buat kita itu adalah memilih mana nih artikel jurnal yang memang kita anggap bagus. Pertama itu, cara yang paling gampang shortcutnya cari dari jurnal yang bagus, ya. Itu yang pertama. Jadi jangan cari dari jurnal yang nggak masuk di Yang Scopus. Misalkan. Ya, ini saya yang bukan udah keluar ya. menjadikan Scopus, tapi saya menjadikan ini sebagai indikator kualitas. Karena biasanya kalau artikel jurnalnya itu di indeks Scopus, ya khususnya Scopus Q1, Q2, nah itu bisa dijamin indikatornya itu akan merujuk pada hal yang benar. Ya. Hal yang benarnya apa yang disampaikan oleh Bu Hani? Indikator itu sebetulnya diturunkan dari teori. Ya. Yang namanya teori, dia kan menjelaskan keterkaitan antar konsep. Teori itu isinya itu, menjelaskan keterkaitan antar konsep. Nah, ketika bicara konsep, nanti di dalam teori itu didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan X ini adalah ini. Berikutnya, secara implisit maupun eksplisit akan disebutkan untuk mengukur konsep ini, kita menggunakan apa. Itu. Oke. Jadi, sekali lagi, indikator yang bagus adalah indikator yang merujuk pada teori. Untuk melihatnya gimana, cara pertama yang konservatif, ya kita baca buku teorinya. Tapi shortcutnya, kita ambil dari penelitian terdahulu yang memang kita anggap artikel ini berasal dari jurnal yang berkualitas. Gitu ya, Bu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau saya ingin mengembangkan indikator baru, boleh nggak? Boleh banget juga. Tetapi, ada tetapinya. Gini, kalau kita mau mengembangkan indikator baru, itu masuk ranahnya kita mengajukan sebuah kebaruan secara metodologi, yaitu kita mengembangkan scale baru. Istilahnya kalau di dalam ranah penelitian itu scale development. Nah, masalahnya ketika kita mengembangkan skill development, itu nggak bisa kita ujuk-ujuk bikin misalkan dari definisi si A, si B, si C, kita rumuskan, oh berarti sintesisnya definisinya ini. Berarti dari sini saya ambil, saya turunkan ya, menurut saya indikatornya adalah ini. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Kalau kita bicara skill development, langkahnya itu ya kita harus bikin FGD, ya kan? Kita tanya sama responden, menurut mereka kalau bicara konsep ini apa aja sih yang terlintas di kepala para responden? Dari situ nanti kita turunkan menjadi apa istilah draft indikator. Draft indikator ini kemudian kita lakukan content validity. Kita tanyakan kepada pakar kira-kira apa yang disampaikan oleh responden ini sesuai nggak dengan definisi konseptualnya. Nanti pakar akan memberikan penilaian mana yang bisa dipakai, mana yang harus dibuang. Oke, sampai di sini kita kemudian harus melakukan pilot study, ya, uji coba. Nah, setelah diuji coba, ini kita analisis secara statistik. Jadi nggak bisa langsung, harus diuji statistik. Pakai apa? Ujinya biasanya tiga ya. Dia pakai total correlation if dilated, kemudian pakai faktor analysis, sama satu lagi pakai Cronbach alpha. Nah ini tiga alat analisis untuk ngecek mana indikator yang bisa dipakai, mana yang harus dibuang. Oke, datanya diambil dari pilot study tadi, dari hasil analisis pilot study. Nah, kalau sudah sampai di sini, belum berhenti. Kita harus lakukan lagi yang namanya robustness test. Robustness test lagi itu artinya kita ujikan lagi sekarang di kelompok sampel yang berbeda. Nah, kalau sudah dua kali diuji, ketemu indikatornya, nah itu baru bisa kita pakai di penelitian kita. Jadi stepnya panjang kalau kita mau merumuskan indikator sendiri. Nggak bisa langsung misalkan kita bikin sintesis dari berbagai definisi pakar si A, si B, si C, dapat definisinya, kemudian kita turunkan indikatornya cari sendiri. Nggak bisa langsung begitu terus dipakai, tapi itu harus dilalui serangkaian pengujian, ya, Bu Hani. Gambarnya Baik, kayak gitu, baik. Bu Hani ya. Terima kasih, Prof. Izin, Oke, Prof, ada pertanyaan lanjutan, Prof. Boleh, monggo, Prof? monggo, monggo. Jadi jujur kalau ini saya mungkin sering kita ketahui ya Prof ya mungkin Bapak Ibu di Hmm. sini juga sudah tahu tapi jujur saya belum memahami sepenuhnya Prof mengenai grand theory, middle theory dan applied theory Prof.
bagaimana penggunaannya di dalam penelitian kita. Karena kan ilmu ini juga harus saya berikan kepada mahasiswa saya ya, Prof. Jadi Mm-mm. ketika saya nggak memahami sepenuhnya, saya coba baca-baca, Prof. Saya udah Ah. baca setiap ini, tapi saya tetap aja belum paham sepenuhnya. Nah, bagaimana penggunaan grand theory, applied theory, dan middle theory ini dalam penelitian kita, Prof? Terima kasih, Prof. Oke, baik. Makasih Bu Hani ya. Ini juga topik yang banyak juga ditanyakan mahasiswa ya. Dan menurut saya sih sebetulnya kalau misalkan buat saya pribadi ini ya, pandangan saya pribadi ya, kita mencari grand theory itu sebetulnya kan tujuannya bukan cuma untuk dideskripsikan, tapi untuk mencari novelty sama gap. Kalau buat saya gunanya kita menelusuri grand theory itu. Tetapi kan sampai saat ini kalau di UNJ dia hanya sebatas dideskripsikan aja. Kita pakai teori ini nanti grade-nya apa. Nah, untuk itu pun sebetulnya masih banyak perdebatan. Berhenti grade-nya itu sampai di mana? Ya, misalkan nih, kita mulai dari bawah ya, applied theory itu apa? Applied theory itu adalah teori yang langsung kita aplikasikan ke dalam model penelitian kita. Yang variabel-variabelnya kita masukkan di dalam model penelitian kita itu namanya applied theory. Gitu ya, bukan ya. Jadi teori yang langsung diaplikasikan ke model penelitian. Nah, di atasnya applied theory ada mid ya. Kalau mid itu dia belum bisa applied, artinya dia belum punya variabel, tetapi udah spesifik membahas konteksnya. Konteksnya relevan dengan topik kita, tapi dia teori yang sifatnya masih general, belum ada variabelnya, teori yang umum. Di atasnya itu ada teori tuanya tuh, mbah buyutnya teori itu yang kita sebut sebagai grand theory. Nah, kalau saya memperhatikan, kalau di UNJ itu, ya, UNJ itu biasanya grand teorinya itu dibatasi pada bidang disiplin ilmu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang misalkan dari IM, nanti grand teorinya itu adalah teori manajemen. Itu mid-nya nanti dicari apa, tengah-tengahnya antara si teori manajemen dengan teori aplikasinya Bapak dan Ibu. Nah, itu mazhab yang saya pelajari setahu saya kalau di UNJ. Tapi di tempat lain beda. Waktu ya, saya menelusuri grand teori itu bukan berhenti sampai di manajemen, tapi saya tarik ke atas sampai di teori yang namanya theory of choice. Theory of choice yang dikembangkan oleh Weber dan itu masuknya udah masuk ke kategori dekat-dekat di bidang filosofi. Ya, dia ada selevel di bawahnya teori-teori yang dikatakan oleh Plato, Socrates dan segala macam. Ya. Nah, ada juga yang mengembangkannya sampai di tingkatan misalkan bicara teori rasional economics. Nah, ini batasan kita berhenti nyari mbah buyutnya ini loh yang masih sampai sekarang masih jadi perdebatan. Kalau kita bicara grand theory, ya. Makanya saya bilang tulis aja seadanya karena ini toh cuma menurut saya kalau di UNJ belum dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan novelty. Karena kalau kita mau bicara grand theory, itu kan nanti cabangnya banyak. Kayak misalkan ya, bicara yang saya bahas tadi, grand theory yang saya pakai itu theory of choices, dasarnya dari teori sosiologi. Nah, diturunkan nanti di theory of choices itu ada yang bicara tentang rational choices, ada yang bicara tentang moral choices, ya kan? Padahal di mbah buyutnya, moral dan rasional itu jadi satu. Tapi ketika dia turun ke bawah, dipisahkan, mulai dipisahkan. Ada yang rasional, ada yang moral. Turun ke bawah terus sampai nanti bicara teori yang applied-nya, misalkan teori VBN, Value, Belief, and Norms. Nah, itu masuknya ke applied, karena di situ udah ada variabel-variabel yang bisa kita pakai. Nah, sekarang nyari mbah buyutnya ini, yang emang nggak gampang, dan gunanya kita menelusuri grand theory itu sebetulnya tadi ketika ada grand teorinya si theory of choices kita lihat ke bawah itu kan nanti ada mazhabnya, ada mazhab rasional, ada mazhab moral. Yang mazhab rasional ada siapa aja, teorinya apa aja. Yang mazhab moral ada siapa aja, teorinya apa aja. Nah, ini sebetulnya yang menjadi apa ya, eh inspirasi bagi kita untuk mengintegrasikan teori. Jadi kalau kita ingin mengintegrasikan teori, ya idealnya itu kita paham babonnya, grand teorinya, lalu kita lihat perkembangannya. Oh, ada mazhab ini, ada mazhab ini. Sekarang kita kawinkan lagi antar mazhabnya ini.
akan membentuk sebuah yang komprehensif balik lagi ke pandangan besar si grand theory. Idealnya kayak gitu kalau kita mau menggunakan game theory sebagai basis untuk mengembangkan novelty. Tapi sekali lagi, beruntungnya di UNJ belum sampai segitu. Kita hanya diminta untuk mendeskripsikan pakainya teori apa applied-nya, pakainya teori apa sebagai grand theory, baru sebatas itu. Sehingga kalau menurut saya sih ikutin aja pakem yang ada di kita di UNJ. Setahu saya kalau bicara grand theory batasannya adalah teori manajemen. Itu udah bisa dijadikan sebagai grand theory. Begitu ya, Ibu Hani ya. Baik, terima kasih Prof. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Ada Pak Lubis ya. Monggo Pak Lubis. Izin duluan ya Bu Duha. Nah, ada Bu Dua juga. Oh iya, saya nggak Iya, lihat. mungkin Maaf Bu ya Bu Duha Dua. dulu. Bu. Prof, Mangga, mangga. ya Bu Duha silakan. Ah, mau Bu Dua Nggak dulu. apa-apa, Boleh. Pak Iman duluan silakan. Siap, siap. Izin Prof dan teman-teman. Eh, Ketika saya tadi mendengar eh, sedikit informasi bahwa yang paling baik adalah kita lihat dari jurnal yang bagus Q1, Q2, Q3 atau Q4. Tapi ketika kita punya source itu punya problem. Memang tiap body knowledge tuh punya eh, apa ya, penelitiannya tuh macam-macam. Jadi ketika kita misalnya fokus ke risk management, kayak untuk stock market kan body knowledge-nya banyak ya, ya Prof ya. Hmm, Jadi ya. ketika kita masuk ke investment theory, tapi kita nyari di risk management, itunya ya, penelitiannya itu jadi bingung 100% sampai 1000% itu kalau buat saya. Jadi Gimana, kalau gimana? ya Maksudnya jadi kalau contohnya misal gimana, Pak? Misalnya. kenapa? Misalnya variabel apa, terus yang bikin bingung apanya gitu loh. Biar lebih Ya, konkret gitu. pertanyaan saya adalah untuk body knowledge-nya ini yang Prof bilang bahwa kita menambahkan body knowledge dari penelitian kita, Hmm. itu kita tahu dari mana ya? Jadi kira-kira itu aja. Apa ada dari artikel bahwa body knowledge ini untuk stock market ini. Tapi kalau saya cari di ChatGPT, ya Hmm. ada. Itu ada 10 sampai 15 body of knowledge kalau tinggal saya ketik aja. Ah, Cuman ah. kebenarannya bagaimana ya? Mohon izin. Saya belum nangkep nih pertanyaannya, kontribusi kita terhadap body of knowledge atau apa, Pak Lubis? Ya, kontribusi kita pada body of knowledge. Tapi permasalahannya body of knowledge ini kita tahu dari mana? Hmm, oke, bagus ya. Body of knowledge tahu dari mana? Balik Ya, lagi baik. Jadi, kalau kita oke, makasih Pak Lubis. Jadi kalau kita bicara body of knowledge ya Bapak Ibu, kita bicara aja tentang topik kita. Topik kita itu relate-nya sama bidang apa. Jadi kayak misalkan punya saya ini topiknya kan tadi bicara tentang sosial media segala macam ya. Kalau ditarik ke atas ya, jadi kita bicara balik lagi kalau yang kita pelajari sekarang kan kita mengerucutkan supaya gampang diteliti. Kalau mau mencari body of knowledge, balikin ke atas, cari ke hal yang generalnya. Kayak kalau di bidang saya ya, ini kalau saya tarik ke atas nanti kan atasnya itu adalah perilaku konsumen ramah lingkungan. Nah, itulah body of knowledge sayanya, Pak. Ketika bicara bagaimana pengaruh ini terhadap niat beli, itu kan semuanya ada di cakupan perilaku konsumen. Sehingga sumbangan saya, kontribusi saya adalah terhadap body of knowledge perilaku konsumen, khususnya perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Begitu tinggal kita tarik ke atasnya aja. Nah, untuk menarik ke atasnya, memang balik lagi kita harus punya pemahaman bahwa di luar di luar consumer behavior itu ada apa lagi setaranya. Kita bicara misalkan manajemen pemasaran setaranya. Kita bicara pemasaran sosial setaranya dan seterusnya. Kayak gitu ya, Pak Lubis ya. Jadi tinggal dibalikin ke atas sampai kira-kira payung untuk topik kita ini ada di bidang apa. Eh, Prof, Prof Ferry, Oke, apakah sebentar body ya, knowledge, Pak Abe.
ini tadi Bu Duha dulu nih Body dapat knowledge izin. ini misalnya Pak terkait Abe, ya nggak ah, melanjutkan dari Pak Lubis tadi. Mohon maaf eh, biar agak oke, clear. oke, oke. Eh, Kalau body knowledge ini misalnya ya terkait dengan ramah lingkungan, apakah kita berusaha untuk merasionalis sama mendeskripsikan dengan cara rasionalis kita, rasional kita? Maksudnya? Ya kita mendeskripsikan misalnya ramah lingkungan ini kita deskripsikan dengan sedemikian rupa dengan rasional kita gitu loh. Jadi mendeskripsikan kita berusaha menghubung-hubungkannya ya tentu saja dengan teori. Body, pengertian body of knowledge maksudnya. Ya, ha. Oh, Eh, bukan pengertian izin body. Prof, izin Prof. Jadi mohon potong Ah, ya Pak Ya, Abe. ya, ya. Jadi mungkin teman-teman juga bingung apa itu body of knowledge, Prof. Saya juga bingung sih dari awal. Ketika Prof oh, pertemuan 1, 2, 3 tuh ah, oh, bagaimana gini aja memahami body of gampangnya. knowledge. Nggak, kalau bingung nggak usah pakai istilah body of knowledge lah. Kita bicara literatur aja. Ya, penelitian kita berkontribusi terhadap literatur. Literatur bisa macam-macam. Kalau di bidang Bapak, literatur keuangan atau spesifiknya apa? Literatur keuangan bidang investasi. Kalau di pemasaran, penelitian saya atau penelitian Bu Hani tadi akan berkontribusi terhadap literatur pemasaran, khususnya perilaku konsumen ramah lingkungan. Ah, gitu akan lebih gampang mungkin ya. Kita nggak usah pakai istilah body of knowledge. Karena intinya kita bicara bukan itunya sebetulnya, tapi kontribusi kita ada nggak nih? Atau kita sekedar nyampah aja penelitian kita, nggak ada kontribusinya. Nah, intinya sih itu sebetulnya ya Pak Lubis ya. Jadi penekanan saya sebetulnya bukan pada body of knowledge-nya, tapi pada kontribusi yang kita berikan itu ada atau enggak. Atau kita cuma sekedar nyampah. Mengulang hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Kalau kita hanya mengulang yang sudah dilakukan, nggak ada kebaruan yang kita tawarkan, itu dalam konteks penelitian sebetulnya kita cuma nyampah aja. Orang udah pernah dilakukan, kok hasilnya pun sama, ngapain kita ulang lagi. Itu intinya Pak Lubis. Ya. Jadi jangan terkecoh atau terpukau atau apa ya, terbingungkan dengan istilah body of knowledge ini. Ya. Fokusnya pada kontribusi kitanya. Kita bisa berkontribusi apa dengan penelitian yang kita lakukan. Itu aja. Gitu ya Pak Lubis ya. Ya, cukup Prof. Terima kasih. Oke. Baik Bu Duha sekarang silakan. Iya, Prof, saya mau tanya tadi terkait dengan kalau kita mengambil penelitian kemudian secara nasional untuk respondennya. Itu tadi kan Prof bilang setidaknya 50% plus satu. Jadi kalau misalnya eh, provinsi di Indonesia itu 38 terus jadinya 20 tadi ya. Nah, untuk kita bisa bilang bahwa responden kita itu sudah menjadi representatif Indonesia, apakah ada perhitungannya tersendiri Prof dari 20 provinsi itu harus menyumbangkan sekian sampel atau yang penting selama ada responden dari 20 provinsi itu kemudian kita bisa bilang bahwa responden itu sudah representatif dari Oh, responden Indonesia gitu. representasi sampel ya. Mm-mm, betul. Oke. Betul. Jadi kalau kita mau bicara tentang apakah ini merepresentasikan atau tidak, ya pertama kan udah tahu provinsinya berapa. Kedua yang kita harus tahu adalah jumlah sampel yang harus kita ambil berapa. Ke situ dulu. Jadi biasanya kalau misalnya Bapak Ibu yang di marketing atau di SDM pakai SEM itu kan udah jelas ya. Acuannya kalau kita mengacu ke HAIR itu kan jumlahnya adalah 5 sampai 10 kali jumlah free parameter, parameter bebasnya. Jadi kalau parameter bebas kita misalkan ada 40, berarti jumlah sampel kita berkisar 40 kali 5 atau 40 kali 10. Taruhlah 400. Nah, dari 400 ini baru kemudian kita buat proporsinya per provinsi. Dilihat proporsinya per provinsi. Misalkan provinsi yang jumlah penduduknya atau jumlah konsumen besar, kita kasih proporsi lebih banyak. Jumlah provinsi yang jumlah konsumen atau jumlah penduduknya lebih sedikit, kita kasih proporsi yang lebih kecil. Jadi artinya kita setelah itu tahapan berikutnya adalah membuat persentase tiap-tiap provinsi dikaitkan dengan jumlah konsumen atau jumlah penduduk. Nanti akan kelihatan tuh. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan angka 400 tadi. Misalkan Provinsi DKI ketemu angka 5%.
Berarti jumlah responden di DKI haruslah 400 kali 5%, dapat berapa? Kemudian di Solo nanti dapat hasil ininya proporsinya 1%. Berarti jumlah responden dari Solo itu adalah 400 kali 1% sama dengan berapa? Dan seterusnya. Nanti akan ketemu totalnya itu adalah 400. Angka 400 itu akan terdistribusi secara proporsional di tiap-tiap provinsi. Gitu, Bu Duha. Oke, jadi berarti kita memperhitungkan terlebih dahulu ya, Prof. Bukan yang penting Betul. ada perwakilan dari setiap provinsi Betul. tadi Nggak itu. bisa. Harus dibuat secara proporsional. Oke sih, Prof. Oke, sama-sama Bu Duha. Yang berikutnya siapa dulu? Pak Faif dulu kayaknya tadi ya. Monggo Pak Faif. Oke, terima kasih Prof. Ya. Kembali ke yang soal grand theory, kemudian middle theory, sama applied theory, Prof. Jadi kemarin kan kita ada membahas di mata kuliah OB sama Mamwit Mm. itu untuk mengkaitkan antara grand theory dengan model integratifnya Colquitt. Nah, kemudian kita mengeksplor ada beberapa grand theory yang mendasari OB, antara lain misalnya two factor theory, equity theory, expectancy theory, job characteristic model, self determinant theory, sama goal setting theory. Nah, Mm-mm. eh, kalau dibilang ini sebagai grand teorinya, sementara di dalam model integratifnya Colquitt yang selama ini menjadi theoretical framework kita di dalam menganalisis atau jadikan modal kita untuk disertasi ya di sana, karena di sana itu model integratifnya Colquitt itu saya pikir sangat memudahkan kita untuk memetakan mana yang akan menjadi variabel dependent, mana yang independent, mana yang intervening, mana yang mediator, itu cukup dengan model integrasinya Colquitt. Nah, ini model integrasinya Colquitt kan teori juga. Itu kategorinya dia masuk di teori applied theory atau bagaimana, Prof, untuk bisa apa namanya kita mengidentifikasi gitu, menempatkan pada posisinya gitu. Terima Oke, kasih. balik lagi ya. Masih Pak Faif untuk pertanyaannya. Balik lagi. Kunci untuk mendefinisikan sebuah teori itu applied atau tidak adalah variabel. Kalau di dalam teori itu sudah ada variabel dan variabelnya bisa langsung kita masukkan ke dalam model penelitian kita, itu namanya applied teori. Udah pasti applied. Karena kalau kita bicara grand theory, misalkan tadi saya bicara theory of choices, itu nggak akan tergambar variabelnya apa. Dia hanya mendeskripsikan fenomena bahwa di masyarakat itu ada yang begini, 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 dan seterusnya. Nggak kelihatan variabelnya. Nah, itu grand theory. Pokoknya intinya kalau dia nggak ada variabel yang bisa kita langsung aplikasikan di model, dia pilihannya antara grand atau mid-range theory. Tapi kalau udah ada variabelnya, dia udah pasti applied theory. Nah, sekarang membedakan antara mid sama grand, tinggal kita lihat cakupannya. Kalau mid itu cakupannya udah fokus biasanya pada konteks-konteks tertentu. Sedangkan kalau grand, dia masih luas, bicara fenomena masyarakat secara umum, sosial secara umum. Kayak begitu. Kayak kita bicara teori Oke. ekonomi. Itu kalau tidak boleh datang tepat itu balik lagi ke tanggung jawab masing-masing ya. Oke, balik lagi ya kalau kita bicara teori secara umum di ekonomi ya. Kan ekonomi itu ada babon-babon teorinya itu teori absolute advantage-nya Adam Smith. Ada teori comparative advantage-nya Ricardo. Oke. Nah, di situ belum ada variabel-variabel yang bisa kita terjemahkan menjadi model. Ya. Nah, itu kita sebut sebagai grand theory. Kenapa grand theory? Karena absolute advantage itu bisa berlaku pada konteks yang macam-macam. Bisa kita gunakan di konteks perdagangan internasional, bisa kita gunakan untuk konteks persaingan industri, bisa kita gunakan untuk konteks yang lain. Nah, itu ya. Jadi kalau grand theory cirinya dia abstrak dan bisa diterapkan dalam banyak konteks. Tapi kalau myth ya, dia abstrak tapi udah merujuk pada konteks tertentu. Kalau applied dia udah ada variabel yang bisa kita pakai. Gitu gampang yang membedakan antara grand, mid, sama applied theory, Pak Faif. Soalnya teori itu, Prof, teorinya Michael Porter yang competitive advantage itu boleh dibilang itu middle berarti, Ya, kira-kira ya. betul. Itu kita anggap sebagai mid range theory, itu middle. Karena dari Ya, Prof. komponen-komponen yang lima itu kan five forces itu dia bisa
masih belum menjadi variabel, tapi dia akan diterjemahkan lagi menjadi variabel yang lebih operasional. Nah, yang menerjemahkan variabelnya itu menjadi lebih operasional itu kita sebut sebagai applied theory. Betul, Pak Faif. Ya, kasih Prof. Jelas. Oke, sama-sama. Baik, Mas Doni, monggo. Ya, terima kasih Pak Ferry. Sebenarnya saya ada 3 pertanyaan, boleh nggak Pak Ferry? Boleh, boleh, boleh. Tapi nanti konsekuensinya Mas Doni harus ini lagi nih, jadi narasumber lagi buat teman-teman lagi nih terkait. Ya. Setuju, 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 Prof. Mungkin karena saya masih muda ya, jadi saya masih banyak pertanyaan gitu, lebih sulit memahaminya gitu Pak ya. Yang pertama Oke. itu mengenai variabel gitu Pak. Ada dua, mengenai satu, kan kalau kita nulis di tesis atau disertasi itu kadang-kadang ada gini loh, definisi variabel sama definisi definisi secara konseptual dan juga definisi secara operasional. Nah, kira-kira Hmm. kita tahu definisi operasionalnya itu dari mana ya? Kalau konseptual kita kan tinggal baca buku atau baca jurnal gitu kan. Hmm. Terus yang kedua itu apakah novelty bisa didapat dari turunan variabel dalam bentuk dimensi gitu loh. Contohnya Mas, sosial media itu kan banyak dimensinya, variabelnya itu kan banyak dimensinya. Kira-kira kita kita modifikasi dimensi atau cari dimensi yang paling sedikit diteliti, apakah itu bisa novelty? Dan yang terakhir itu mengenai indikator. Saya sebagai mahasiswa yang masih muda banget dalam dunia penelitian ini, Pak, rasa-rasanya cari indikator tuh yang penting kita dapat dapat variabelnya sama, terus kita comot aja tuh indikatornya, tinggal ganti-ganti gitu, sesuaikan dengan apakah seperti itu aman, apakah ada cara kita menentukan oh indikator ini paling cocok untuk kita dan proses adaptasinya itu apakah dengan segampang mengganti-ganti gitu Pak. oke. Baik, tiga ya Mas Doni ya. Pertama tadi apa? Definisi operasional itu Pak. Paham. Oke, jadi definisi konseptual semuanya udah paham ya teman-teman ya. Itu bicara tentang jawaban terhadap pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan itu konseptual tuh definisi konseptual. Kita bicara misalkan variabel apa? Variabel sikap terhadap perilaku. Itu sebuah variabel, sebuah konsep. Nah, definisi konseptual dari variabel sikap terhadap perilaku adalah jawaban dari pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan sikap terhadap perilaku? Sikap terhadap perilaku adalah bla 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 bla. Nah, itulah definisi konseptual. Paham ya kalau definisi konseptual ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau operasional ini terkait dengan pengukuran. Kalau itu adalah definisi konseptualnya, terus gimana dong mengukur dari konsep tersebut? Nah, mengukur itu bicara tentang dimensi dan indikator. Sehingga kalau kita bicara definisi operasional, kita tinggal menggambarkan aja ya. Secara konsep sudah disebutkan, maka konsep tersebut nanti akan diukur dengan menggunakan dimensi apa dan atau indikator apa. Itu itu operasional. Nah, yang ketiga sekarang balik masuk lebih dalam membicara tentang indikator dan memilih indikator seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Doni dan juga menjadi pertanyaan Bu Hani ya. Memilih indikator yang baik caranya gimana? Ini khususnya untuk teman-teman yang menggunakan data primer ya. Kalau data sekunder biasanya kan udah lebih jelas ya penggunaan apa indikator-indikatornya. Kalau di data primer ya, kita harus paham yang namanya indikator itu adalah ya ukuran yang bisa kita amati, yang bisa kita amati dan tidak menimbulkan bias ketika ditanyakan kepada konsumen. Itulah indikator atau gampangnya indikator itu menggambarkan ciri-ciri dari variabel. Ciri-ciri dari variabel. Jadi, misalkan ya, variabelnya adalah loyalitas konsumen. Variabelnya loyalitas konsumen. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih ciri-ciri orang yang loyal? Oh, orang yang loyal, konsumen yang loyal itu konsumen yang bersedia membeli kembali. Itu salah satu ciri-cirinya.
Oke, berarti itu salah satu indikator dari loyalitas konsumen. Ada lagi nggak ciri-ciri lainnya? Oh, konsumen yang loyal itu dia nggak terpengaruh oleh bujukan pesaing. Walaupun pesaing kasih harga murah, dia tetap akan membeli produk yang selama ini dia beli. Oh, oke, berarti indikator kedua dari loyalitas itu adalah kebal terhadap tawaran pesaing. Ada lagi nggak ciri-cirinya? Oh, orang yang loyal itu biasanya dia akan merekomendasikan merek yang dia pakai ke orang lain. Oke, berarti indikator yang ketiga dari loyalitas adalah bersedia memberikan rekomendasi. Nah, begitu. Ya. Jadi patokan kita untuk memilih ya mana indikator yang kita anggap relevan atau enggak, balikin aja ke pertanyaan tadi. Yang ditulis di artikel jurnal yang kita baca itu sebagai indikator, dia bisa nggak mencerminkan ciri-ciri dari variabel kita. Itu gampangnya kalau kita ingin memilih indikator. Betul yang disampaikan Mas Duni dan Bu Hani, tantangan buat kita sekarang ini ya, dengan begitu mudahnya kita mendapatkan sources, mendapatkan artikel jurnal, tantangannya bukan lagi nyari, tapi milih. Nah, milih itu tips yang bisa saya berikan adalah tadi. Indikator itu adalah ciri-ciri dari variabel. Sehingga ketika kita baca artikel, dia punya indikator dari variabelnya dia jabarkan, cek. Dia mencerminkan ciri-ciri atau enggak dari variabel. Karena banyak banget, seperti yang saya bilang, ya, banyak banget artikel itu, oke, dia nyebutin indikatornya adalah ini. Ternyata kalau kita balikin ke pertanyaan tadi, apa yang dia sebut sebagai indikator itu nggak mencerminkan ciri-ciri dari variabel. Sehingga bisa kita bilang, oh berarti indikator yang dia pakai itu nggak bagus. Kita cari yang lain. Nah, kenapa tadi saya bilang kita bisa fokus carinya itu di artikel jurnal yang berkualitas, misalkan yang terindeks Q1, Q2, karena ya, biasanya indikator yang mereka berikan di dalam artikelnya itu benar-benar udah merujuk ke ciri-ciri dari variabel yang dianalisis. Gitu. Begitu ya Mas Doni ya. Yang tadi Pak yang terakhir itu mengenai apakah kita bisa membuat Oh novelty ya, dari dimensi betul. gitu loh. Ya, terakhir, betul. Itu jawabannya adalah bisa. Dan itu kemarin udah kita bahas waktu kita bicara research gap. Dia masuknya ke methodological gap. Itu yang kemarin juga saya contohkan dari disertasi saya. Methodological gap itu bicara tentang kita mengidentifikasi ternyata pengukuran yang digunakan selama ini itu masih ada kelemahannya. Nah, bicara pengukuran berarti bicara dimensi dan indikator. Sehingga kita bisa ya mendevelop sebuah ukuran baru, mendevelop sebuah operasionalisasi baru dari variabel. Nah, itu masuknya novelty juga. Dan dia termasuk ke dalam kategori methodological gap. Dan langkahnya tapi seperti yang tadi saya gambarkan ya Mas Duni ya, bukan cuma sekedar apa identifikasi gap terus disebutkan selesai, tapi harus diujikan, dianalisis dan diujikan minimal 2 kali melalui pilot study dan robustness test. Baru dia nanti menjadi sebuah variabel yang robust dan ini bisa kita gunakan untuk penelitian kita. Begitu Mas Doni. Ya, makasih Pak Ferry. Pak, boleh Hmm. tanya lebih lebih personal mengenai tesisnya sih kira-kira disertasi kira-kira dengan multi novelty yang Bapak lakukan dulu S3 Hmm. kira-kira berapa lama ya selesainya biar kita semangat nih. Oh, gini, tips ya, tips buat saya. Nggak lama, kalau kita fokus itu nggak lama. Apalagi kalau kita tubel ya, artinya kita nggak dibebani oleh kerjaan lain. Ya. Saya itu kuliah 4,5 tahun. Dan itu udah lama buat saya. Kenapa? Karena dari 4,5 tahun itu banyak banget waktu kosong yang sebetulnya bisa saya pakai untuk nyusun disertasi, nggak saya pakai. Ngapain aja saya ini? Pertama kan COVID. Ya, ini sharing aja ya Bapak Ibu. Ya. Pas COVID itu kan WFH, itu kan hal yang baru buat kita ya. Bingung di rumah mau ngapain. Nah, akhirnya saya kejebak sama hobi sepedaan.
Saya beli sepeda, wah itu betul-betul setahun saya nggak megang tesis, nggak megang disertasi. Saya main sepeda, ngoprek, lihat-lihat YouTube. Oh ini bisa dimodif apanya? Oh saya ganti ininya, saya ini. Setahun saya begitu aja kerjaannya. Aduh, saya bilang pusing saya. Kemudian satu semester lagi itu kepake gara-gara saya ini dimintain tolong untuk menjadi instruktur PPG. Nah, saya dulu ya, dulu itu kan sering terlibat untuk PLPG waktu zamannya PLPG kan. Nah, di kepala saya itu oh PPG sama lah sama PLPG paling ngajar seminggu, setelah itu selesai. Ternyata enggak kan, PPG model sekarang kan harus satu semester kita ngajar. Satu semester ngajar dan full banyak tugas-tugas yang harus kita koreksi. Itu satu semester akhirnya saya hilang karena harus ngurusin PPG. Nah, akhirnya setelah itu saya balik lagi fokus. Begitu COVID udah mulai mau selesai, pembimbing saya juga udah banyak neror, akhirnya saya balik lagi. Dan kalau kita fokus, insya Allah cepat, nggak susah. Karena kuncinya cuma ketekunan, Bapak Ibu. Ya. Kita bisa cepat selesai itu kalau kita fokus dan tekun. Fokus dan tekun, baca, itu aja. Sumber utama kita adalah baca. Sekarang tuh udah gampang banget lah kita mau nyari apa-apa ya kan. Pakai internet, pakai AI itu udah cepet banget. Kalau kita mau sebetulnya 3 tahun itu bukan hal yang susah, bukan hal yang susah. Jadi tadi Mas Doni udah ngasih gambaran ya. Saya itu kan novelty-nya pertama saya pakai theoretical gap, ya kan saya mengintegrasikan teori. Kemudian novelty saya yang berikutnya di SEM itu saya pakai apa istilahnya second order, ya. Jadi di modelnya saya pakai dimensi baru indikator. Nah itu lebih ribet lagi. Kalau biasanya kan dari variabel langsung indikator di SEM kan. Saya sekarang pakai dimensi. Nah kemudian yang ketiga yang dibilang Mas Doni tadi, saya mengembangkan scale development. Saya membuat pengukuran baru dari variabel norma subjektif. Dan yang satu lagi, saya menggunakan alat analisis AHP untuk memetakan prioritas strategi. Dari hasil SEM ini, kemudian saya rumuskan strategi, kemudian saya susun prioritas. Dari 4 strategi, mana yang harus diprioritaskan, misalkan oleh pemilik ini kopi organik, bisnis kopi organik itu. Dan itu sebetulnya bisa selesai 3 tahun kalau saya fokus. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu cuma misalkan menggunakan 2 novelty itu, cuma integrasi sama misalkan scale development, itu 3 tahun sih cepat banget. Cuma pertanyaannya bisa nggak kita fokus? Balik ke situ. Karena untuk fokus itu memang apa ya butuh butuh kerja keras dalam arti kan pastilah kita suatu saat akan mencapai titik jenuh. Nih saat kita titik jenuh ini kita pasti perlu refresh ya kan jangan dipaksain. Kalau dipaksain malah nanti apa istilahnya apa ya istilah itu meledak meledak kepala kita. Stres. Oh, stres. Nah, Konslet, konslet. kalau sampai Burnout. jenuh kita harus break. Tapi breaknya jangan kelamaan. Ya, kalau kelamaan nanti kita udah untuk mulai lagi kita akan berasa mulai dari nol. Kita udah lupa apa yang kita kerjain. Nah, kasih break itu paling lama seminggu, ya, seminggu 2 minggu lah mentok. Nah, seminggu 2 minggu menurut saya itu ukuran yang cukup bagi kita untuk bisa ngelihat disertasi kita lagi secara fresh. Karena kalau terus-terusan tiap hari kita lihat, akhirnya kita mentok tuh. Ah, udahlah, udah bagus nih kayaknya udah nggak ada yang bisa diperbaiki lagi, udah mentok gitu. Tapi kalau kita diemin seminggu 2 minggu terus kita lihat lagi, mana akan kelihatan lemah-lemahnya di mana, kurang-kurangnya apa. Kalau seminggu 2 minggu. Tapi kalau sampai 3 bulan, 6 bulan baru kita buka lagi, kita udah lupa apa yang kita tulis nanti. Ya kan, malah kita belajar ulang lagi. Kayak gitu loh. Nah itu Mas Doni. Jadi 3 tahun buat saya amat sangat bisa dijangkau. Selama Bapak dan Ibu bisa fokus. Saya yakin lah Bapak dan Ibu sini bisa, apalagi kelasnya kan kelihatannya kompak nih, bisa saling support ya. Nah ini juga penting nih Bapak Ibu ya, support dari teman-teman, dari lingkungan. Karena yang namanya nyusun disertasi itu kan topiknya udah sendiri-sendiri, promotornya udah beda, ya kan? Perjalanan kita, kesulitan yang kita temui pun beda-beda kan satu dengan yang lainnya, sehingga seolah-olah kita itu ada di sebuah perjalanan yang sunyi banget, yang sepi banget, itu jalan sendirian. Padahal enggak, ya kan? Kita bisa aja ketemu, sekedar sharing, ngobrol. Nah ini pentingnya ya, kekompakan di kelas ini pentingnya itu. Ketika kita udah mulai jalan sendiri-sendiri, ya, coba deh usahain ada entah sebulan sekali, entah 2 minggu sekali ketemuan untuk saling sharing aja.
Nah, walaupun mungkin nanti hasil sharingnya itu teman-temannya nggak bisa ngasih masukan, tapi paling nggak Bapak dan Ibu plong ya udah ngeluarin itu dan itu bisa menjadi apa baterai lagi yang membuat Bapak Ibu semangat setelah ketemu teman-temannya. Lihat, oh si Pak ini si Bu ini udah sampai di sini nih, saya ikutan ngejar sedikit, nah kayak gitu. Tapi kalau kita benar-benar sendirian, kita nggak ada benchmark, kita nggak ada barometer, kita nggak ada teman curhat. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita akhirnya ya udah hilang fokus ngerjain yang lain, disertasinya jadi ketinggalan. Nah, jadi pesan saya sih teman-teman di kelas ini karena saya lihat kompak, usahakan dijaga terus nih kekompakannya sehingga punya misalkan komitmen bersama, masuk bareng, lulus bareng. Nah, ini kan seru nanti wisuda bareng gitu. Dan memang Prof Izin, kita sudah mencoba ya Prof untuk membuat kelompok-kelompok kecil per bidang Prof. Ya Hmm. mudah-mudahan aja ini salah satu cara efektif untuk terus menggiring kita agar tetap bisa saling berkoordinasi. Karena memang Betul. jujur PR-nya adalah bagaimana kita memotivasi diri kita Iya, agar terus bisa konsisten Prof. Apalagi betul. kayak saya nih kadang-kadang ketika buka laptop anak rewel kayak gitu Prof. Ah, Jadi ah, hal-hal seperti itu. itu yang harus memang kita terus jaga. Ya, ya mudah-mudahan teman-teman yang kelompok yang sudah kita bikin itu bisa berjalan dengan efektif ya, walaupun nanti kita akan pecah kelas. Ya mudah-mudahan ini yang akan terus mengawasi kita agar kita fokus 3 tahun ya udah ya nggak lama-lama ya. Biar Iya. ya, Sayang duitnya ya Bu ya. Buat bayar SPP ya. terus. Ya kan bisa dipakai buat yang Tapi lain. tapi memang kelas ini agak berbeda, Prof. Memang apa Ya. yang Prof pandang itu benar ya. Karena kami kalau nggak ada yang nggak masuk aja kita teleponin, Prof. Ada yang belum submit tugas aja Oh. kita teleponin. Itu sampai sampai kita kawal bareng-bareng gitu, Prof. Cara Ah, cara kami. Ayo siapa ah, yang belum nih submit tugas? Ayo setengah jam lagi. Ayo cepetan. Nah itu kita kawal ah. bareng-bareng. Nah itu bagus banget itu udah terbangun ya kulturnya ya. Dipertahankan tuh kalau bisa dipertahankan sampai akhir, insya Allah lah semuanya bisa bareng-bareng lulus, bisa wisuda bareng. Iya benar, karena eh, saya pernah juga sampaikan kita bukan mencari siapa yang terbaik di kelas sebenarnya, tapi bagaimana kita saling melengkapi atas kekurangan kita sehingga kita bisa Ah, saling bersinergi untuk bisa tamat tepat waktu begitu, Prof. Komitmen betul, yang coba kita bangun. betul, betul, betul. Ya, Setuju, ya. setuju banget Bu Hani, setuju. Apalagi kalau curi star, Prof ya. Wah, Berarti kan jadi star waktunya ya. kita 3 tahun tuh kalau udah curi star. Ah. Ya kan? Saja Pak Abed. Ini masih ada siapa? Bu Fisma sama Bu Nining ya mau tanya Bu ya. Nining Monggo, ya. monggo. Siapa Iya duluan, monggo. Pak, izin bertanya Pak. Hmm. Tadi diinformasikan saya membaca di slide-slide Pak Ferry bahwa ada identifikasi key variable ya. Kemudian diinformasikan untuk mencari di Google Image. Nah, kemudian Hmm. saya kan sering juga mencari seperti itu karena memang kami sudah diinformasikan oleh uh, Momwits ya untuk mencarinya seperti itu juga. Nah, Hmm. kemudian ketika saya mencari tuh misalkan saya ingin mencari ada variabel X seperti itu, ada beberapa variabel-variabel yang berbeda gitu. Misalkan untuk komitmen kerja, misal ini aja, hanya misal aja ya, Pak ya. Misalkan untuk komitmen kerja, variabelnya adalah apa namanya kepuasan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga yang variabelnya itu beda. Bagaimana caranya kita tahu bahwa yang menjadi konteks dasarnya itu adalah yang A itu misalkan gitu, Pak. Bahwa yang B Ah, itu sudah dimodif, itu bagaimana ya, caranya? itu balik lagi ke pemahaman kita terhadap teorinya. Baca sistematik review atau meta analisis tentang teori tersebut supaya kelihatan. Nah, ini kita kasih contoh ya. Sebentar deh, saya share ulang. Mana share screen-nya? Oke, kita masukkan ya. Misalkan sebuah teori. Ini teori sejuta umat, jadi saya yakin Bapak dan Ibu udah paham ya, terutama yang SDM dan marketing. Nah, kita masuk ke image. Mana di image? Kok Google Scholar sih? Google Theory of Brand Behavior.
Nah, ini kan akan ada gambar-gambar seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Banyak banget nih. Nah, karena saya udah paham teori ini sih, saya tahu ya, ini adalah gambar dasar nih, variabel-variabel yang tercakup di dalam teori aslinya si TPB, yang belum ditambahin apa-apa. Tapi ada juga gambar yang dia sudah masuk ada variabel tambahannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kita ngecek ya, apakah variabel yang ada di gambar ini betul-betul variabel asli teori tersebut atau yang udah ditambahkan gitu kan ya Bu ya. Nah, Iya. ngeceknya gampang sebetulnya ya. Ngeceknya pertama lihat aja gambar ini ada tulisan teorinya atau enggak. Kalau ada berarti dia ini variabel yang tercakup betul-betul di teorinya. Kedua, bandingkan dari sekian banyak gambar, mana yang paling banyak samanya. Nah, itu bisa jadi indikasi. Kalau secara visual ya, secara gambar untuk melihat, oh ini variabel yang ada di teori aslinya nih. Kayak gini. Nah, yang tambahannya, misalkan yang udah ada tambahan mana nih? Nah, yang ini kan udah kelihatan nih, ini beda dengan yang lain nih. Di sininya intention, di sininya apa, kemudian di sininya dipecah. Nah, ini berbeda nih. Berarti ini adalah sebuah perluasan, udah menjadi perluasan karena ada variabel-variabel lain yang berbeda dengan gambar-gambar yang lainnya. Nah, secara visual kayak gitu Ibu, tapi itu jangan dijadikan betul-betul sebagai landasan karena landasan yang sebenarnya kita harus baca dulu ya di systematic review atau di meta analysis. Nah, itu mungkin itu untuk melihatnya ya, Ya. Bu Fisma ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian tadi masih ada siapa ya? Oh ya Bu Nining ya. Monggo Bu Nining. Baik, Prof. Sebelumnya mohon maaf, tadi saya juga agak dikit terlambat masuk. Di sini saya ingin menanyakan, sebetulnya saya sudah memploting kurang lebihnya mulai dari grand theory, eh, rencana disertasi saya, terus middle theory dan applied theory yang saya bangun, bukan saya bangun, apa sih namanya, rencana untuk disertasi saya lah, yang kurang Hmm, lebihnya terkait work family conflict dan turnover intention yang minggu lalu saya juga sempat tanya ke Prof ya. Nah, cuma hmm. saya takutnya masih salah nangkep nih untuk penentuan dari grand theory, middle theory, dan applied theory. Mungkin di sini coba saya sampaikan dulu ya, Prof. Nanti kalau misalkan Oke. salah, mohon dikoreksi gitu. Kalau misalkan ini benar, berarti saya bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi rencana grand theory saya itu saya mengambil dari role teorinya dari Kant et al. Yang dimana teori ini tuh mendasari pemahaman tentang bagaimana individu itu memiliki seberapa peran yang berbeda gitu. Jadi konflik Nama peran teorinya apa? ini Maaf. yang terjadi akibat kenapa, Prof? Nama teorinya apa? Nama teorinya adalah role teori. Oral teori. Oke. Terus? Role teori ini kan berkaitan mengenai konflik peran atau role konflik yang kira-kira terjadi akibat ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan peran pekerjaan dan keluarga dan dapat meningkatkan niat individu itu untuk keluar dari pekerjaan atau turnover intention. Jadi itu untuk grand teorinya. Lalu untuk yang middle teorinya, rencana kan mau saya ambil adalah work family conflict modelnya dari Greenhouse dan Beutel kalau nggak salah ya. Ini Hmm, itu model ini tuh kurang lebih memberikan kerangka kerja untuk memahami faktor-faktor apa nih yang mempengaruhi work family conflict seperti jam kerja yang panjang, terus tekanan pekerjaan dan beban tanggung jawab keluarga. Selanjutnya untuk yang apply teorinya saya rencana mau ambil yang dari spillover ya crossover model dari Westman gitu. hmm. Jadi kurang lebihnya model ini tuh yang menghubungkan bagaimana stres atau konflik dari satu domain kehidupan, baik pekerjaan ataupun keluarga, eh, lalu ke domain yang lain dan mempengaruhi orang lain dalam lingkungan sosial individu, gitu, Prof. Terus Oke. untuk indikator yang rencana mau saya ambil itu kurang lebih indikator dari War Family Conflict sendiri adalah time based conflict, lalu stand based conflict,
serta behavior based conflict gitu. Dan Hmm. untuk novelty-nya kurang lebih kebaharuan yang berkaitan dengan ini, mungkin saya bisa ambil yang berkaitan dengan efek kebijakan dari perusahaan tentang fleksibel kerja gitu, Prof. Jadi kita meneliti bagaimana nih kebijakan dari fleksibilitas kerja seperti work from home misalnya. Terus juga jam kerja yang fleksibel atau mungkin dari compressed work week gitu. Jadi ini yang memoderasi nanti nih hubungan antara work family conflict eh, ter- dan turnover intentionnya gitu, Prof. Salah nggak? Mohon maaf, Prof. Takutnya saya salah Oh, nangkep oke. gitu. Oke. Saya takutnya bukan ibu salah atau benar nih Bu Nining. Saya takutnya saya pusing panjang banget nih penjelasannya karena harus baca sebetulnya saya ya. bicara Ih, bicara iya ya. overall gitu ya dari bab 1 sampai bab 3 ya. Tapi nggak apa-apa kita lihat dulu sekilas ya Bu Nining. Oke, tadi yang terakhir dulu. Terakhir tadi bicara apa? Indikatornya Ibu ada apa aja? Untuk indikatornya itu ada time based conflict itu tentang ketika waktu yang digunakan untuk pekerjaan itu mengurangi waktu yang tersedia untuk keluarga. Mm-mm. Contoh indikatornya itu seperti jam kerja yang panjang mungkin, terus jam lembur, frekuensi bekerja di luar jam yang normal, itu yang saya lihat untuk time based konfliknya gitu. Oke. Itu indikator yang pertama, dimensi yang pertama dan Ah, indikatornya. itu Lalu yang saya dimensi maksud yang sebentar. kedua adalah strain based conflict. Nah, ini Mm-mm. berkaitan dengan stres atau tekanan dari satu domain. Jadi kerjaan atau keluarga, jadi indikatornya itu ada tingkat stres terkait pekerjaan. Selanjutnya yang kedua adalah tingkat stres terkait tanggung jawab keluarga. Lalu yang ketiga adalah kelelahan fisik atau mental yang memang disebabkan oleh pekerjaan atau tanggung jawab keluarga. Gitu, Prof. Baru Oke. dua itu sih yang Ya, nggak saya apa-apa. baca dan temui untuk dimensi dan indikatornya. Ya, oke. Baik, Bu Nining sudah menegaskan tadi ya. Jadi dalam operasionalisasi Bapak Ibu ya, ini balik lagi nih, biasanya kalau yang primer ya, kalau di sekunder kita nggak kenal adanya applied-nya. Yang applied-nya, untuk Mm, applied-nya saya rencana mau pakai dari spillover crossover yang dari Westman. Jadi model ini yang menghubungkan bagaimana stres atau konflik dari satu domain kehidupan gitu, antara Oke. kehidupan dan pekerjaan gitu. Oke. Di teori ini udah ada variabel-variabel yang bisa Ibu pakai di model ya. Iya, Udah ada kelihatan variabelnya. sudah. Oke. Nah, itu variabelnya yang saya ambil yang tadi Prof, yang dari dimensi dan indikatornya itu dari applied theory gitu. Oke, berarti dia cocok dipakai sebagai applied teori ya Bu ya. Karena udah ada Eh, variabel-variabel yang bisa kita masukkan ke dalam model. Terus tadi yang, mid-nya, yang mid-range, apa? Oh, mid-range yang theory. yang middle teorinya. Mm-mm, middle teorinya. Yang middle teorinya saya pakai work family conflict model yang dari Greenhouse dan Butel. Heeh. Jadi model ini itu lebih kurang lebihnya itu menggambarkan konflik yang terjadi ketika peran pekerjaan dan keluarga itu saling bertentangan. Jadi ada ketidakpuasan yang tinggi, Prof, gitu. Mm-mm. Bedanya dengan applied teori Ibu tadi? Eh, Bedanya yaitu tadi itu lebih ke arah stres atau konflik aja dia lebih ke arah situ sih, Prof. Maksudnya? Iya, kalau yang applied
tadi dia lebih kayak menghubungkan bagaimana stres atau konflik dari satu domain kehidupan keluarga dan pekerjaan yang mengakibatkan turnover itu gitu. Oke, dari konflik di keluarga berakibat terhadap turnover. Itu yang applied ya. Iya, Yang mid-nya betul. bicara tentang konflik. Iya, lebih ke arah konflik yang terjadi ketika peran pekerjaan dan keluarga ini saling bertentangan, yang menyebabkan stres, kelelahan, terus juga ketidakpuasan yang tinggi gitu, Prof. Ini yang mid-nya saya takutnya dia masih masuk ke dalam kategori applied juga Ibu karena kurang lebih kan sama ya. Kalau saya tangkap sih ya. Iya sih, Jadi iya sih mungkin bisa betul. Makanya Ibu justru tarik bingung. ke atas lagi. Cari teori di Oh gitu. atasnya si teori family work conflict tadi. Heeh. Jadi Oh cakupannya gitu. jangan cuma cakupan antara pekerjaan sama family, tapi teori konflik misalkan. Nah itu bisa sebagai mid-range teorinya Ibu. Konflik Oh, ya. berarti bisa kita Jadi ambil dari yang role teori aja ya, Prof ya. Itu kan yang berkaitan mengenai ah, konflik peran. mungkin dia role teori itu sebagai mid-nya Ibu, nanti Heeh. grade-nya tarik lagi ke atasnya. Oh, Misal I see. teori Oke, oke, apa oke. SDM atau teori apa begitu loh, teori perilaku apa. Nah itu Oh, grade-nya. iya, Ah, iya. ah. Oh, iya, oke. Role itu lebih cocok sebagai mid kalau menurut saya ya. Iya, ya. Role teori ya. Jadi mid nanti yang untuk grand teorinya mungkin saya bisa ambil ini kali ya, Prof ya. Job performance bisa nggak ya? Enggak ya? Job performance itu juga masih kategorinya di mid kalau menurut saya ya. Oh, Coba masih tarik mid. ke atas Oh, lagi Bu. Tarik ke atas lagi yang lebih luas lagi. oh, berarti Minimal nanti dia PR bicara saya manajemen berarti ya. secara umum. Oh, Minimal dia bicara manajemen secara umum itu bisa lah dipakai sebagai grand theory. Ya. oh Jadi iya, jangan siap, siap. ke ininya, ke SDM-nya. Oh iya, berarti PR saya tinggal cari ke grand teorinya aja ya, Prof ya. Iya. Wah, ini Bu Nining 1 tahun nih lulus kayaknya nih. Udah Masya siap Allah, banget kayaknya. amin. Ya Allah, Prof. Amin, amin kok Bu. Udah pada curi star, Prof. Iya, udah curi star. Ini yang dibilang curi star tadi. Masya Allah. Mbak Nining Doain berkat ya, tuh Prof Mbak ya. Nining. Amin, amin. Oke, terima Monggo, kasih, Prof. kita siapa Pak Heri ya? Monggo Pak Heri. Ya, izin Prof, terima kasih. Mau minta saran Prof, kan rencana penelitian saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi literasi dan inklusi keuangan syariah. Mm, Ya, nah itu kan keuangan itu luas Prof ya. Tadi terkait Prof yang bilang penelitian kita jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit juga ya. mm, Nah, keuangan itu kan ada perbankan, ada asuransi, ada pasar modal. Apakah saya mm. perlu fokus ke salah satu itu atau semuanya Prof? Terus juga secara wilayah, apakah eh, se-Indonesia atau saya perlu pilih salah satu provinsi aja Prof? Karena saya rencana kan pakai data sekunder juga Prof. OJK kan setiap 3 tahun menerbitkan hasil survei mereka di setiap provinsi. Ya. Oke, Hanya agar saya lebih fokus, saran Prof gimana? Terima kasih oke. Prof. Baik. Nah, ini ya sekarang balik lagi ke bicara yang nasional atau skupnya pembatasnya kayak apa. Kalau untuk data sekunder ya, teman-teman yang di sekunder ini keuangan misalkan itu relatif lebih mudah kalau mau bicara tentang skup nasional bahkan bicara internasional ya. Karena saya sering banget baca artikel-artikel finance itu yang bukan cuma bicaranya skupnya Indonesia, tapi udah compare Indonesia dengan Malaysia, atau bahkan 3 negara, Indonesia, Malaysia dengan mana, atau negara-negara di ASEAN. Karena apa? Karena datanya mereka udah tersedia, ya kan? Nggak harus nyari lagi, udah ada tuh lembaga yang provide data itu, entah Bloomberg, entah siapa lah ya, kayak gitu. Nah, itu bisa kalau untuk yang kayak gitu ya, data sekunder gitu, bicara skup nasional bahkan internasional itu jauh lebih mudah ya untuk mengklaim bahwa ini nasional itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan ya kalau kita pakai data Hmm. sekunder itu ya pertama. eh, Kedua Pak Eri tadi pertanyaannya apa? Ya, keuangan kan Oh ada perbankan, ada ya, asuransi, ada pasar modal. yang Pak Heri mau lihat tadi apanya perilaku siapa? Eh, Bagusnya Literasi saya ambil investor. keuangan secara keseluruhan atau
atau fokus ke perbankan aja atau ke asuransi aja gitu. Ah, kan Faktor-faktor bicaranya yang di literasi mempengaruhi, ya, Prof. Pak. Literasi ya. Iya, iya, Prof. Literasi, literasinya si siapa nih? Si investor atau si siapa? Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi dan inklusi keuangan Nah, syariah di udah Indonesia. udah punya bayangan nanti datanya akan data apa yang dipakai Itu untuk Prof, mengukur tadi literasi. tadi OJK sebenarnya setiap 3 tahun dia nerbitin hasil survei nasional, Prof. Lengkap, setiap daerah ada programnya Mm-mm. apa, strateginya apa, udah Mm-mm. lengkap itu, Prof. Oh, oke. Jadi udah ada ya data literasinya secara sekunder ya. Iya, udah ada, Prof. Nah, Oke. Tinggal sekarang angle-nya, kita bicara angle. Mau keuangan secara umum atau ya, mau difokuskan ke bidang tertentu gitu ya Pak ya? iya gitu, Prof. Ya. Oke. Kalau saran saya, difokuskan bidangnya. Hmm. Fokus bidangnya, kemudian pilih bidang yang memang urgent untuk diteliti. Misalkan dari sekian banyak bidang kelihatan nih literasi di bidang ini yang masih paling rendah. Nah, Hmm. sehingga itu menjadi argumen kita untuk memilih bidang tersebut. Hmm. Jadi disempitkan disertai dengan argumennya. Karena ketika kita memilih untuk menyempitkan, menarrowing topik, itu harus ada argumennya. Kenapa kita pilihnya aspek ini yang ingin kita teliti. Jadi yang Gitu. paling sedikit, Prof. Ya, yang paling menarik lah. Menarik itu kan bisa macam-macam. Paling enggak misalkan, ini menarik. Kenapa menarik? Karena paling rendah nih. Saya pengen tahu kenapa sih kok di antara bidang yang lain dia yang paling rendah. Nah, ini kan sebuah kemenarikan. Begitu loh. Iya, iya. Ah, Terima kasih, Prof. Berarti saya oke. cukup pakai data sekunder itu atau perlu data Ah, Tergantung. wawancara atau kuesioner gimana, Prof? Tergantung nanti modelnya Pak Heri. Itu kan kita baru bicara topik. Topik kan baru di langkah pertama. Oh Nanti iya, kan kita harus kerucutkan sampai ketemu model penelitiannya. Di model kan akan ada banyak variabel. Nah, dari situ baru akan kelihatan. Ini si literasi ini mau dikaitkan dengan variabel apa sama Pak Heri. Dan oh iya. menggunakan theoretical framework apa. Nah, dari situ nanti akan baru kelihatan tuh kerumunan variabel yang mau dipakai oleh Pak Heri apa. Gitu ya Pak Heri. Oh iya, terima kasih, Prof. Baik, sama-sama Pak Heri. Baik, Bapak Ibu, sayang banget ya, waktunya udah jam 10.18, kita harus bubar dulu ini kayaknya. Tapi sebetulnya saya masih punya utang satu ya sama Bapak Ibu sekalian ini, karena saya punya apa istilahnya ya, punya target selesai kan kita ada 3 dosen ya, ada saya, ada Prof Hamidah, kemudian ada Pak Unggul ya. Nah, outputnya itu kan nanti adalah proposal. Jadi saya punya target sebetulnya di bagian saya ini Bapak dan Ibu itu sudah selesai menyusun paling nggak draft bab 1, latihan menyusun draft bab 1. Nanti dengan Bu Hamidah bab 2, mungkin dengan Pak Unggul bab 3 dan poles yang macam-macamnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin walaupun nanti sudah masuk ke ininya Bu Hamidah, ya, saya akan titip ke Pak Lubis ya materi tentang bagaimana menyusun bab 1 dikaitkan dengan apa yang sudah kita bahas. Nah, nanti Bapak Ibu silakan menyusun terus dikirim aja ke saya lewat Pak Lubis. Nanti saya koreksi. Jadi walaupun kita udah nggak ketemu lagi tatap muka ya, baik daring maupun luring, nanti saya akan berikan feedback untuk bab 1 yang Bapak dan Ibu buat. Nah, mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi gambaran bagaimana Bapak dan Ibu betul-betul menyusun bab 1 nanti ketika memang sudah masuk ke masanya. Gitu ya, Wah, Bapak ini Ibu. udah proses curi star ini, Prof. Ya, ini proses curi start. Ini udah Latihan, benar, ini udah latihan. bab 3. Terima Jangan kasih, kalah Prof. dengan Terima Bu kasih, Nining, Prof. Pak. Baik, Prof. Terima Bu kasih. Nining dulu. Makasih ya, Pak. Makasih, Prof. Gitu ya. Sekalian Bapak Ibu kalau gitu, mungkin karena ini pertemuan terakhir kita ya. Jadi Hah? saya mohon izin pamit ya pada Bapak Ibu. Sampai Jangan ketemu di dong. kesempatan yang Ya, aduh, lain. jangan Prof, Jangan dong, sedih nih Prof. saya. Jangan Ini dong. pertemuan Foto terakhir, lagi Prof. dong. Foto Hah? lagi Prof, dong, boleh Prof. nggak? Jangan dong, Foto lagi, Prof. Prof. Lanjut aja. Ya nanti ya apa-apa. Nanti kalau ada waktu di luar jam kuliah kalau kita mau sharing-sharing boleh ya. Boleh ya. Siap, siap. Boleh Nah, ya, Prof ya? Boleh sharing-sharing ya? boleh, boleh kita ketemuan di kelas ya. Karena kebetulan nanti mulai November kan tim teaching saya udah mulai banyak yang kosong nih. Saya kan ambil yang sesi-sesi awal. Di Itu kafe bisa aja, di lah nanti. kafe ya. Siap, siap. Ke kelas. Oke Iya, ya sambil Bapak ngopi, Ibu. Prof.
Jadi saya minta maaf banget kalau misalkan selama pertemuan kita selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan selama ini memberikan manfaat lah untuk Bapak dan Ibu ya dalam menyelesaikan Amin. studi. Sekaligus saya juga mendoakan mudah-mudahan kelas ini studinya lancar semua, semuanya bisa lulus tepat Amin. waktu, sudah tepat Amin. waktu. Amin. Amin. Amin, amin, Semoga Allahumma Prof amin. dimudahkan juga segala urusannya ya, Prof. Amin, Amin. Sehat betul. terus, Prof. Sama-sama, Foto-foto Bapak. terakhir. Sehat-sehat terus Foto-foto. ya. Mainkan Ayo Pak foto, Bisma. foto, Apunten, foto. mohon maaf karena laptop saya rusak, Mbak Bisma, boleh Oh baik, dibantu. oh baik Bisa Bapak pakai Ibu. pakai HP. Saya ambil alih aja untuk foto bersama kita ya. Pak Bisron, Pak Eh, Bang Jer, oh udah buka ya. Kak Doni mau buka videonya nggak? Oke, thank you. Oke, 1, 2, 3. Sebentar teman-teman. Sinyal. Oh, sinyal. Sebentar Pak. Oke. eh Satu lagi ya teman-teman ya. Ntar dulu. Ah, Gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, oke. terima kasih. Baik, Terima Bapak kasih, Ibu, Oke, sampai Prof. Prof. ketemu di Terima lain kasih. kesempatan ya. Sehat Ketemu selalu. lagi, sehat Sehat-sehat. selalu ya, Makasih, Prof. Prof Ferry. Terima kasih Saya ya, izin leave Prof. ya, Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.